selamat datang di channel aku. Buat yang baru nemuin channel aku, baru-baru ini aku lagi seneng melukis sambil cerita misteri sama teman-teman semua. Dan kalau misalnya kalian penasaran, ini nggak ada hubungannya sama sekali sama cerita misterinya. Kalau misalnya kalian penasaran kayak gimana prosesnya bisa jadi kayak gini, atau misalkan jadinya kayak gimana, kalian harus nonton video-video sebelumnya dan juga video-video yang akan datang, karena aku tuh ngelukisnya tuh nggak langsung selesai gitu guys, jadi bersambung. Karena ini masih bulan Oktober, jadi cerita hari ini juga bakalan sesuatu yang berhubungan dengan Halloween. Nah guys, kalian harus siapin dulu cemilan buat nemenin aku cerita, oke? Ini tuh berlangsung pada tahun 2014 di Michigan. Ini adalah salah satu kasus orang hilang yang paling sulit buat polisi. Kenapa? Karena pertama, si korbannya itu pakai kostum. Secara ini kan Halloween, orang-orang pada pakai kostum. Terus kedua, si korbannya itu pakai wig. Dan ketiga, si korban itu hilang di sebuah pesta yang dihadiri oleh ratusan orang. Gila kan, pasti polisi tuh bingung banget, karena kalau misalkan ratusan orang datang ke pesta itu, kemungkinan tersangkanya juga ratusan gitu, ngerti gak sih? Nah, pada tahun 2014 di Michigan pada saat itu, jadi ada perempuan yang namanya Chelsea. Dan Chelsea ini adalah seorang gadis desa ya guys, jadi dia termasuk gadis yang sederhana, yang nggak begitu neko-neko, yang dia memang seneng tinggal di desa aja gitu. Namanya juga kota kecil ya, jadi kalau misalnya mau ada event besar gitu, apalagi ini pesta Halloween, itu kan pasti gempar banget ya nggak sih? Nah, di kota tempat tinggalnya Chelsea ini memang udah tersebar kabar kalau bakalan ngadain pesta Halloween. Jadi ini semacam pesta besar yang ditunggu-tunggu sama orang-orang sekitar situ. Begitu juga sama Chelsea. Nah, Chelsea ini excited banget gitu kan untuk datang ke pesta ini. Dan Chelsea ini dia kerja di sebuah restoran dan dia punya seorang teman yang namanya Becky. Jadi mereka bisa dibilang ya lumayan deket lah, tapi nggak deket-deket banget juga. Chelsea ini tuh bilang kan sama Becky, aduh jadi apa ya enaknya ya Halloween gitu kan. Kayaknya aku pengen jadi Poison Ivy deh, kata Chelsea. Buat yang nggak tahu Poison Ivy itu siapa, jadi Poison Ivy itu musuhnya Batman. Sebenarnya aku juga belum pernah sih, aku nggak tahu kalau Poison Ivy itu musuhnya Batman. Aku taunya pas aku baca kasus ini. Anyway, si Chelsea itu pengen jadi Poison Ivy dan Becky juga setuju-setuju aja dan support aja, kayak oh ya keren tuh Poison Ivy gitu kan. Akhirnya dari bulan Juni tuh si Chelsea udah mulai mempersiapkan wignya warna merah gitu, terus udah mempersiapkan kostum bajunya kayak baju warna hijau kayak gitu, dan itu merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu sama mereka berdua. Sampai akhirnya bulan Oktober datang, 2014 ya, bulan Oktober, dan Becky itu ngajakin salah satu temannya juga, jadi temannya Chelsea juga sama, itu namanya Penny. Dan Penny itu bisa dibilang lebih tua lah ya dari mereka berdua, dan Penny ini berumur 30 tahun, dan si Penny ini punya 4 orang anak, tapi itu kayak boleh kali ya sekali-kali ikutan party gitu ya. Dan akhirnya mereka bertiga pun janjian bakalan berangkat bareng ke pesta Halloween di kota mereka itu. Ini info juga ya, jadi si pesta ini tuh dibuat sama seorang pria yang namanya itu Big Mike. Jadi si Big Mike ini punya semacam ladang pertanian yang luas banget, sampai akhirnya dia tuh memang terkenal sebagai orang yang suka mengadakan pesta yang heboh, yang seru gitu ya. Orang-orang semangat datang ke pestanya dia, termasuk pesta Halloween yang kali ini. Dan akhirnya pada malam Halloween itu Penny dan juga Becky dan juga Chelsea bertiga ini janjian berangkat bareng. Mereka tuh kan berusaha untuk bertanggung jawab ya, jadi mereka nggak mau bawa mobil, nggak mau nyetir mobil, karena mereka udah mikir kayak ya udah nanti pasti di pesta bakalan mabuk-bukan, jadi mungkin nggak bakal bisa nyetir. Akhirnya Penny minta saudarinya dia untuk nganterin mereka ke pesta itu, dan si saudara perempuannya ini nanti juga pulangnya bakalan ngejemput lagi kayak gitu. Dan akhirnya mereka pergilah bertiga ke pesta itu. Dan FYI, kostumnya si Chelsea itu kan nggak punya saku ya guys, jadi barang-barang berharganya si Chelsea itu dititipin di
Becky gitu, semuanya handphone gitu, dan Becky juga ya ngomong aja dititipin ya kan. Terus akhirnya mereka datanglah ke pesta itu dan mereka nyampe di tempat parkir. Terus di sana ada, bisa bayangin gak sih, ada kayak api unggun gede banget gitu. Jadi kayak api unggun itu tuh kayak satu-satunya penerangan di sekitaran sana, karena itu kan gelap banget ya malam-malam gitu, daerah pertanian yang luas gitu. Jadi si api unggun yang besar ini tuh jadi satu-satunya sumber penerangan. Dan ada juga tenda-tenda besar gitu ya, dan disambut sama band metal gitu kan, musik metal. Bisa bayangin kan kayak hingar-bingarnya gitu kan. Yang datang pun bener-bener banyak banget, banyak orang banget guys. Jadi bisa dibilang ratusan, 300 apa 600 orang datang ke pesta itu. Akhirnya mereka datang terus menikmati pestanya, mulai minum-minum, mulai having fun, foto-foto. Nggak lama nih, karena mungkin Chelsea itu termasuk salah satu orang yang rada-rada introvert kali ya dibanding mereka berdua. Jadi si Chelsea itu bilang sama Penny, Penny aku pengen pulang dong gitu, aku kayaknya udah gak nyaman nih di sini. Terus saat itu Penny kayak, ya ampun masa baru jam segini udah mau pulang sih, udah mending kamu minum dulu atau gimana kayak gitu kan. Kita masih happy di sini gitu. Jarang-jarang kan si Penny ini ibu dari 4 orang anak, jarang-jarang pergi ke pesta gitu kan. Sekalinya pergi ke pesta malah disuruh pulang gitu kan, dia nggak mau. Ya udah akhirnya Chelsea mau ngomong, dia berusaha untuk stay di sana gitu, sampai akhirnya si Penny-nya kemana, si Becky-nya kemana gitu kan, ngobrol sama orang lain. Chelsea-nya juga kayak kepisah sendiri gitu loh. Dan itu bisa bayangin gak sih, itu di satu crowded, satu keramaian yang benar-benar banyak orang banget. Dan Chelsea tuh mulai bingung kayak, aduh gimana nih, dia terpisah dari teman-temannya, handphonenya dia dititipin di Becky, terus kayak dia pengen pulang, terus dia bingung harus gimana gitu kan. Dan kalau kata Penny dan Becky sih itu adalah salah satu penyesalan terbesar mereka ya setelah semuanya terjadi. Sementara itu Becky dan juga Penny masih tetap wah happy gitu kan, having fun, minum-minum, mulai mabuk. Terus nggak lama tiba-tiba Penny itu dapat telepon dari saudaranya yang bilang kalau dia udah mau ngejemput si Penny ini, karena kan kayak saudaranya bilang pokoknya kamu harus pulang sekarang karena kalau misalkan lebih malam itu nggak bisa begadang, dia bilang, karena besok ada acara segala macamnya gitu kan. Akhirnya ya udah mau nggak mau Penny pun langsung menghubungin Becky, dan Becky juga Penny itu ketemuan di satu titik di tempat parkir kayak gitu. Dan tapi mereka nggak bisa nemuin Chelsea. Terus kata Penny, coba telepon si Chelsea, telepon gitu kan. Terus kata Becky, handphonenya di aku. Nah, akhirnya mereka kan bingung kayak, aduh gimana dong nih, si Chelsea susah dicari. Kayak mereka nyobain nyari kesana sini tapi Chelsea nggak bisa ditemuin. Terus si saudaranya udah datang ngejemput. Terus kata Becky, tapi tadi aku ngeliat si Chelsea ngobrol sama cowok gitu, mungkin dia bakalan nginep di tempat teman cowoknya itu. Lagian Chelsea juga udah dewasa kan, ya udahlah kita tinggalin aja gitu. Akhirnya Becky dan Penny pun pergi meninggalkan Chelsea di pesta itu sendirian. Nah akhirnya pulanglah kan ya mereka berdua itu. Terus udah gitu pas Penny baru nyampe rumah, jadi kayak udah mulai bersih-bersih mungkin ya, ngapus-ngapus make up kayak gitu, tiba-tiba si Penny nerima telepon nih, ada telepon ke handphonenya, dan ini nomor yang gak dikenal. Pas diangkat, oh ternyata itu Chelsea. Jadi Chelsea itu kayak minjem handphone orang asing mungkin ya untuk nelpon Penny. Halo Penny, kamu di mana? Kata Chelsea gitu kan. Terus kata Penny, aku udah di rumah. Terus kata Chelsea, ya kamu bisa jemput aku nggak? Ini nggak ada orang yang mau nganterin aku bingung mau pulang sama siapa, dia bilang gitu. Terus aduh gimana ya, aku rada-rada mabok nih, kata Penny. Aku nggak bisa nyetir, jadi coba deh kamu cari tumpangan apa gimana kayak gitu. Akhirnya Penny pun nutup teleponnya, bahkan itu kayak Chelsea masih ngomong udah ditutup teleponnya. Ini kesel banget ya nggak sih? Telepon ditutup. Dan besok paginya gitu kan, tiba-tiba Penny terbangun, hangover segala macam. Terus dia cerita ke keluarganya di rumah kayak, aduh gila, pesta semalam seru banget nih, gini jarang-jarang gitu kan seorang emak-emak pergi pesta, dia bilang gitu. Terus apa Becky di sisi lain, ini Becky mungkin karena dia lebih dekat sama Chelsea kali ya, dan Becky tuh kayak pengen ngecek nih apakah Chelsea udah nyampe rumah atau nggak, pulang jam berapa semalam gitu kan. Si Becky nelfon rumahnya Chelsea gitu, dan yang ngangkat itu adalah ibunya Chelsea. Dan si mamanya Chelsea ini kan dekat sama si Chelsea ya, terus kayak nanya gitu, halo tante, Chelsea pulang jam berapa tadi malam gitu kan, kata Becky. Terus kata mamanya, loh Chelsea belum pulang dari malam gitu kan, tante nggak tahu Chelsea di mana gitu, bukannya kalian pergi bareng-bareng ya gitu kan. Terus akhirnya si Becky-nya, oh gitu tante, oh yaudah nanti aku tanya dulu deh ke Penny gitu. Becky kontakkan sama Penny, dan ternyata Penny pun kayak, ya emang sih semalam si Chelsea nelfon tapi nggak tahu deh, dia bilang gitu. Terus pada tahun itu kan masih musim Facebook ya,
Terus si Penny ngecek Facebook dan ternyata di Facebook itu ada adiknya si Chelsea nge-message gitu, nge-DM ke Facebook katanya, nanyain Chelsea di mana ya, kok tumben-tumbenan nih belum pulang gitu. Biasanya suka ngabarin segala macam, kok sekarang nggak ada kabar ya gitu. Terus Penny pun mulai kebingungan gitu kan. Langsung lah si Penny ini ngobrol sama mamanya Chelsea, dan mamanya Chelsea tuh ya sebagai ibu lah ya, pasti dia langsung gencar banget nyari anaknya gitu kan. Ibunya Chelsea tuh yang mulai ngetok-ngetokin rumah tetangga, nanyain kayak, kamu lihat Chelsea nggak, segala macam. Dan akhirnya mamanya Chelsea ini ngajakin tetangga-tetangga untuk ayo bantuin aku nyari Chelsea gitu kan. Akhirnya mereka nyari Chelsea, mereka pergi ke tempat ladang pertaniannya si Big Mike ini kan ya, tempat berlangsungnya pesta itu, melakukan pencarian ke sekitar ladang itu karena itu ladangnya kayak besar banget gitu kan, ladang pertanian. Dan juga polisi juga terlibat gitu, karena kan mamanya Chelsea langsung nelfon polisi, ini udah 24 jam anak aku belum ditemuin dan segala macam. Dan memang saat itu kan Chelsea masih udah termasuk usia dewasa ya, jadi sebenarnya sih polisi juga bingung ya mau nyari orang kalau misalkan udah termasuk usia dewasa, kecuali misalkan kalau si Chelsea ini penyakit mental atau kayak gimana, tuh pasti polisi tuh kayak gencar banget nyarinya. Tapi karena Chelsea itu sehat, terus orang dewasa, tuh sebenarnya polisi juga bingung gimana nyarinya. Bahkan mamanya Chelsea itu sampai masang tenda gitulah di tengah-tengah ladang pertaniannya si Big Mike ini untuk jaga-jaga, siapa tahu nanti Chelsea kesini lagi. Sampai akhirnya poster-poster mulai dibikin, poster-poster Chelsea, dari mulai Chelsea yang nggak pakai make up sampai Chelsea yang pakai kostum Poison Ivy itu dibikinin posternya segala macam lah. Pokoknya sampai akhirnya polisi itu mulai dapat banyak telepon masuk lah, kurang lebih kayak 600 telepon masuk. Dan pastinya dong polisi harus mengikuti istilahnya informasi-informasi 600 informasi itu ya kan, karena siapa tahu aja itu bisa menemukan Chelsea ya. Sampai akhirnya ada orang yang bilang, Pak Polisi Kak, saya lihat nih Chelsea itu waktu malam itu ngobrol sama laki-laki culun gitu kan, pakai kacamata. Dan polisi pun mencoba untuk menggambarkan sketsa kira-kira nih wajah si pria culun ini kayak gimana. Dan tapi lama-lama polisi mikir kayaknya wajahnya pasaran deh gitu kan, tapi kayaknya semua orang di kota ini mungkin aja mirip kayak gini deh. Akhirnya polisi kayak aduh balik lagi ke nol. Sampai akhirnya polisi kepikiran kayak gimana kalau misalnya kita melakukan pencarian kayak misalkan penggeledahan ke ladangnya si Big Mike ini. Dan polisi bilang sama Big Mike, kami mau memeriksa ladang kamu, boleh nggak kira-kira. Dan waktu itu tuh Big Mike kayak nggak setuju, kayak aku nggak mau, ladang aku nggak mau diperiksa Pak gitu. Sampai akhirnya polisi pun mengeluarkan surat geledah untuk memeriksa ladang pertaniannya si Big Mike ini. Tapi tidak ditemukan apa-apa guys. Bahkan polisi itu udah bawa cadaver dog, udah bawa anjing gitu kan, anjing pelacak, nggak ditemukan sama sekali, nggak ada jejak sama sekali gitu. Sampai akhirnya ada juga informasi yang dikasih sama orang, kayaknya saya ngelihat si Chelsea deh. Jadi waktu itu di pesta itu saya ngeliat Chelsea itu dipukulin sama cowok-cowok berotot ke polisi. Jadi ini cowok ya yang bilang. Terus kata dia, ya pukul aja, terus saya lawan tuh si cowok, saya lindungin si Chelsea gitu kan, walaupun Chelsea udah mulai berdarah, dia bilang. Terus lama-lama polisi pun kayak heran siapa cowok berotot gitu kan. Terus polisi pun ngeinterogasi seorang ini berjam-jam, sampai akhirnya si informan itu bilang kalau iya sih Pak Polisi, sebenarnya saya bohong sih, sebenarnya saya cuma pengen pansos aja gitu biar kelihatan keren gitu kan. Ternyata polisi kayak balik lagi ke nol. Sampai akhirnya polisi dapat informan lagi, dan ini adalah perempuan bernama Carrie. Dan Carrie waktu itu bilang kalau ya Pak Polisi, saya waktu lagi di pesta, terus saya disamperin mantan saya, dan mantan saya ini memang rada-rada gitu kan. Dan mantan saya ini kayak bawa-bawa pisau, dan dia bilang dia pengen balikan sama saya, dan dia ngancem-ngancem, kamu kalau ngapa-ngapain ini adalah pisau yang saya pakai untuk Chelsea, dan jangan sampai pisau ini saya pakai untuk kamu, si mantan ini. Dan polisi langsung waspada dong ya, siapa mantan pacarnya si Carrie ini. Dan akhirnya dibawalah mantan pacarnya si Carrie ini ke kantor polisi. Dan di kantor polisi si mantan pacarnya bilang, Carrie ya Pak ya, mantan saya ya. Terus kata si cowok ini, Pak, si Carrie ini mantan saya ini rada-rada gitu kan. Dia tuh memang pengen balikan lagi sama saya, dia terobsesi banget sama saya gitu, jangan gampang percaya Pak. Dan ternyata benar aja, ternyata itu adalah usaha Carrie. Jadi si Carrie itu bilang sama polisi, ya sih Pak, sebenarnya saya bohong sih Pak, saya cuma pengen lihat mantan pacar saya di penjara aja. Dan ini benar-benar bikin orang kesel banget, karena polisi balik lagi ke nol. Dan banyak orang yang pakai kasus ini untuk merugikan orang lain gitu guys. Sampai akhirnya itu adalah informan yang ke 600 sekian lah gitu ya. Jadi itu mungkin udah beberapa bulan ya setelah kejadian, udah masuk ke musim spring gitu. Dan itu kan kayak ada orang yang dimana seneng banget bersih-bersih dedaunan kayak gitu. Dan biasanya si ibu-ibu ini kalau udah bersih-bersih itu suka nemu barang yang aneh-aneh lah gitu. Kayak misalkan tiba-tiba nemu radio, tiba-tiba nemu barang antik kayak gitu. Nah sampai akhirnya di spring kali ini
ibu-ibu ini kan bersih-bersih ya seperti biasa. Terus suaminya tuh pulang kantor, ngobrol nih sama istrinya, kamu nemu apa nih gitu kan hari ini. Terus kata istrinya, ya biasalah nemu itu tuh sepatu kulit warna merah. Kata suaminya, hah, sepatu kulit warna merah? Apa mungkin? Nah mereka langsung keinget kostumnya Chelsea, karena Chelsea pakai sepatu boots warna merah. Dan mereka pun langsung lapor ke polisi, dan bener aja ternyata itu adalah sepatunya Chelsea guys. Dan ini bener-bener kayak loncatan terbesarnya polisi, karena polisi mulai mendapatkan clue. Mungkin ini bukan berita yang bagus untuk ibunya Chelsea ya, karena pada saat itu ibunya Chelsea itu masih tetap percaya kalau Chelsea itu pasti masih hidup gitu. Tapi begitu sepatu ini ditemukan, kayak mamanya Chelsea itu udah mulai langsung lemes gitu. Tapi ya itu cuma sepatunya doang guys, jadi nggak ditemukan badannya apa gimana gitu. Sampai akhirnya ada laki-laki yang namanya itu adalah Eric. Jadi si Eric ini adalah tukang besi ya guys. Jadi si Eric tuh seneng banget nyari-nyari besi-besi, logam-logam gitu ya, dari yang berserakan lah yang nggak dipakai gitu. Sampai akhirnya si Eric ini tuh pergilah ke sebuah gudang kosong yang udah lama nggak ditinggalin gitu. Dia mau nyari besi kan seperti biasa, nyari logam. Kayak di tengah gudang kosong itu kok dia ngeliat kayak tumpukan daun-daun palsu gitu. Kayak biasanya orang bisa bedain ya mana daun yang asli sama mana daun palsu gitu. Eric tuh jadi penasaran kan, kok ada tumpukan daun-daun palsu nih, ada apa gitu kan. Siapa tahu ada yang menarik gitu kan. Terus dia ngedeketin terus dia korek-korek tuh daun palsunya. Dia nemuin ini wig warna merah. Terus dia langsung panik kan, langsung, hah apa nih gitu kan. Dia panik, dia takut kenapa-napa. Dia juga ingat kasus Chelsea itu gitu. Jadi dia langsung pulang dan dia nggak langsung lapor polisi karena dia takut, karena dia kan udah megang-megang barang yang ada di sana. Takutnya sidik jari dia malah dia dituduh jadi pelakunya gitu kan. Dia takut. Si Eric ini ceritalah sama adiknya kayak, tadi mas aku ke gudang mau nyari-nyari besi, terus aku malah nemuin wig merah, apa itu wignya Chelsea ya gitu kan. Terus kata saudara perempuannya, pokoknya kamu harus lapor ke polisi gitu kan, apapun yang terjadi kamu harus lapor gitu kan. Ya udah akhirnya Eric pun lapor ke polisi gitu. Bener aja polisi langsung datang ke gudang itu, langsung meriksa, dan ternyata bener aja ditemukan kostumnya Chelsea yang dimana itu kayaknya sih ada tanda-tanda pelecehan. Ini bener-bener bikin mamanya Chelsea desperate, sedih banget gitu ya. Tapi itu kostumnya doang guys, badannya masih belum tahu di mana gitu kan. Akhirnya polisi merasa kayak oke, kita semakin dekat nih menemukan siapa pelakunya. Terus tiba-tiba nih polisi mendapatkan telepon nih dari bapak-bapak, halo Pak Polisi, saya mau ngelaporin sesuatu nih, saya nemuin sesuatu. Polisi pun langsung set gitu kan, langsung nyamperin ke lahan si bapak-bapak ini. Jadi si bapak-bapak ini tuh memang lagi membangun guys. Jadi bapak-bapak ini tuh kayak punya lahan yang mau dia bangun gitu. Terus pas lagi pakai eskavator kayak gitu, kok ini kayaknya ada yang aneh gitu. Dan ternyata itu adalah sebuah tubuh yang sudah agak-agak membusuk gitu. Dan si bapak-bapak ini langsung telepon polisi, dan benar aja setelah dikonfirmasi ternyata benar itu adalah tubuhnya Chelsea. Pokoknya mamanya Chelsea benar-benar udah kayak hancur banget. Somehow ternyata entah di kostumnya apa di badannya si Chelsea itu ditemukan sebuah DNA yang cocok dengan seorang pria bernama Daniel Clay. Kenapa polisi langsung yakin bahwa Daniel Clay ini adalah tersangka? Karena Daniel Clay ini punya rekam jejak kriminal guys. So ini bikin polisi benar-benar yakin kalau sepertinya dia adalah tersangkanya. Jadi polisi melakukan apa yang harus mereka lakukan, yaitu menginterogasi Daniel Clay. Ya polisi bilang kayak gitu, kamu ngapain aja sama Chelsea? Awalnya si Daniel nggak mau ngaku ya, kayak akhirnya polisi bilang kami nemuin DNA kamu harus ngaku gitu. Dan akhirnya Daniel Clay pun bilang kalau iya Pak, jadi kita tuh ketemu di pesta Halloween kan, terus ya kita tuh di mobil gitu kan, terus tiba-tiba Chelsea minta aku nyekik dia, terus aku cekik, kok kekerasan, ternyata dia malah tidak bernafas Pak. Terus saya panik, terus ya udah saya buang aja Pak gitu badannya gitu. Awalnya bilang kayak gitu tuh, tapi polisi kita nggak percaya sama pernyataan kamu gitu kan. Kenapa? Karena penyebab kematiannya Chelsea setelah diperiksa ternyata adalah karena ada pukulan benda tajam di kepala gitu, kayak bukan karena tercekik, itu kamu berbohong gitu. Dan Daniel Clay pun disidang, dan Daniel Clay pun dinyatakan bersalah dan akan dihukum seumur hidupnya guys. Yang paling mengagetkannya lagi adalah ternyata waktu lagi pesta Halloween itu si Daniel Clay itu pakai kostum Batman.
Aku ngeri banget ya pokoknya, kasihan banget sama Chelsea ya. Nah guys, menurut kalian gimana cerita kali ini? Kalian bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, di komen. Ini aku lanjutin lagi di episode selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih udah nonton.